Minute to Better Life. Kitab suci adalah alat untuk mengenal dan mengerti perintah dan peraturan Tuhan. Adapun untuk melakukannya, kita butuh hidupkan roh Tuhan saat menjalani hidup kita dalam sehari-hari. Oke? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Jumpa kembali di MPT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya, dengan judulnya Kitab Suci adalah peta keselamatan akhirat. Adapun Roh Tuhan adalah kompas kebenaran hidupnya teman-teman untuk mencapai keselamatan akhirat. Nah ini saya coba bahas di kitab Markus teman-teman. Kitab Markus pasal 9 ayatnya 227. Ini di kitab Markus 9 ini cuma bicara masalah kita butuh percaya Tuhan, kita butuh iman gitu untuk bisa percaya Tuhan. Nah ini kalau tanpa ada iman percaya Tuhan jadi susah teman-teman untuk melangkah lebih lanjut dalam hal mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Saya coba bacakan dulu teman-teman kitab Markus 9, coba teman cari kitab Markus 9 ayatnya 22 sampai 27 saja gitu. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihani kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus malah katakan begitu, firman Tuhan malah mengatakan begitu. Jadi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Percaya ke siapa? Percaya ke Tuhan, percaya ke firman Tuhan itu. Orang yang percaya kepada firman Tuhan tidak ada yang mustahil dalam menghadapi segala macam masalah selama bersama Tuhan gitu. Jadi Yesus, firman Tuhan katakan bahwa jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Masalahnya kita percaya atau tidak gitu. Kendalanya itu teman-teman, apakah kita punya iman percaya kepada firman Tuhan tidak? Apa yang diperintah peraturkan, apa yang dijanjikan firman Tuhan, apa yang dirancangkan kehendak Tuhan itu kita percaya tidak gitu. Kembali ke diri kita teman-teman. Kalau firman Tuhan dan Tuhannya pasti yes gitu. Ya dan amin, udah pasti bisa gitu. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Nah ini padahal si ayah orang yang anak kesurupan ini belum mengenal Tuhan gitu, belum mengenal Tuhan-Tuhanan. Cuman karena dia ingin anaknya sembuh, akhirnya dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada perintah dan peraturan Tuhan. Nah dia dikatakan segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi aku percaya, tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Berarti kan dia belum percaya gitu, belum percaya Tuhan saat itu gitu. Mungkin zaman itu masih percaya dewa-dewa atau apa, saya nggak ngerti gitu. Kan ada dewa Baal, ada dewa Dagon, ada dewa segala macam gitu. Apa mungkin ayah orang yang kesurupan ini masih pegang seperti itu. Nah baru ketemu Yesus katakan bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa bagi orang percaya tidak ada mustahil gitu. Nah jadi orang itu percaya dan tolonglah aku yang tidak percaya ini gitu. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasuki lagi gitu. Jadi Yesus perintahkan kepada roh jahat itu, kepada iblis itu, kepada setan itu untuk meninggalkan anak yang kesurupan itu teman-teman. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Jadi waktu roh jahat itu meninggalkan tubuh anak yang kesurupan ini, orang anak ini seperti mati gitu. Sehingga banyak orang berkata, ya sudah mati karena diam saja gitu. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunnya, lalu ia bangkit sendiri gitu. Jadi ini cerita apa teman-teman, orang yang tidak percaya Tuhan gitu, karena mungkin saat itu dia masih pegang kepercayaan lain, beriman kepada yang lain, tapi setelah ketemu dengan firman Tuhan dia percaya gitu. Nah firman Tuhan katakan ya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah ini teman-teman camkan gitu. Jadi buat Tuhan tidak ada yang mustahil gitu, selama yang diinginkan kita adalah sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Kalau yang di luar perintah peraturan Tuhan teman, berujungnya pasti neraka kok. Jadi bagaimana Tuhan mau mengabulkan apabila kita minta sesuatu yang ujungnya neraka gitu, ya pasti kan tidak diberi sama Tuhan gitu. Nah untuk bisa kita tahu mana yang kita minta ini ujungnya surga bukan neraka, ya kembali lagi kita harus mengenal firman Tuhan dulu. Apa yang Tuhan perintahkan peraturkan itu, selama Tuhan perintah peraturkan ya pasti berujung ke surga gitu. Tapi apa yang Tuhan tidak perintah peraturkan atau melanggar atau bertentangan gitu atau di luar ya perintah dan peraturan Tuhan, ya itu ujungnya neraka teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memberikan semua untuk kita gitu? Ya pasti yang jelek,
yang tidak baik ujungnya ya pasti tidak diberi oleh Tuhan. Nah, jangan sampai kita beranggapan Tuhan tidak memberi yang kita inginkan gitu. Nah, ini yang mesti diluruskan, bahwa Tuhan ini ya akan memberi yang benar gitu, yang baik dan benar gitu. Jadi yang baik dan benar itu adalah yang sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan. Yang di luar perintah peraturan Tuhan itu tidak baik dan tidak benar versi Tuhannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti maksud saya, teman-teman. Jadi Tuhan itu selalu tidak ada yang mustahil, pasti akan diberikan kepada kita selama itu sesuai dengan perintah peraturan Tuhan gitu. Kalau yang tidak sesuai perintah peraturan Tuhan pasti tidak berikan. Kenapa? Bukan karena Tuhan pelit, karena Tuhan tidak mau kita masuk neraka gitu. Kuncinya gitu, teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung, kok apa aja yang saya minta kok enggak Tuhan genapi. Bisa mungkin soal waktu, kalau memang permintaan kita benar dan baik dan benar. Tapi kalau permintaan kita tidak baik dan tidak benar, ya ditunggu sampai kapan juga Tuhan tidak pernah kasihkan gitu. Kasihkan juga sama aja menjongklokkan kita masuk ke dalam neraka gitu kan, pasti enggak. Jadi lebih baik daripada kita minta ini itu, ya kita coba kenali dulu aja ya perintah peraturan Tuhan itu apa gitu. Nah, yang sesuai dengan perintah peraturan ini kita minta, tidak usah minta pun Tuhan akan beri apabila kita melakukan firman-Nya gitu. Jadi ini kembali lagi, tapi kalau kita belum mengenti firman, jadi kan susah teman-teman, repot membedakan mana permintaan yang baik dan benar dan mana permintaan dari kita yang tidak baik dan tidak benar gitu. Yang tidak baik tidak benar pasti Tuhan tidak akan berikan untuk kita, pasti tidak akan kita tuai gitu, karena memang Tuhan mana melarang kita untuk bisa terima itu, karena akan kejebak ke dalam neraka. Kecuali kalau kita memaksakan diri, teman-teman, memaksakan diri untuk seperti begitu ya ujungnya konsekuensinya apa, kita siap gitu untuk bisa masuk ke neraka, pasti kita nggak mau gitu. Ini saya udah bacakan di kitab Markus 9 teman-teman, ayat 22-27. Nah, ini saya kaitkan teman-teman dengan Ibrani. Kitab Ibrani itu cerita imannya Abraham gitu dan lain-lain tokoh-tokoh kitab suci. Saya coba bacakan juga di kitab Ibrani teman-teman, kitab Ibrani 11 ayatnya 17 sampai 25 teman-teman. Ini ceritanya panjang sekali, hampir cerita banyak tokoh di Alkitab, di kitab suci gitu. Mungkin di Alkitab ya, mungkin juga ada sebagian yang sama gitu, seperti Abraham. Mungkin kalau di Alkitab nyebutnya Abraham, tapi kalau di kitab Al-Quran atau Muslim nyebutnya Ibrahim gitu. Nanti ada cerita lagi misalnya Nabi Musa sama-sama namanya Nabi Musa. Ada cerita Nabi Yusuf juga sama, nama-nama juga Nabi Yusuf. Tapi ada yang sama, ada yang tidak sama teman-teman. Nah, ini saya bacakan aja secara universal gitu. Karena iman maka Abraham tak kalah dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal gitu. Jadi waktu Tuhan uji coba Abraham untuk mengkorbankan Ishak, Ibrahim oke-oke saja gitu. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak telah yang akan disebut keturunanmu gitu. Jadi Abraham sebenarnya kan bingung sanksi, benar. Tuhan yang katakan sendiri bahwa dari keturunan Ishak yang akan membuat banyak keturunan-turunannya Abraham di dunia gitu. Tapi ternyata kenapa dikorbankan gitu. Nah, tapi Abraham nurut aja gitu, taat aja gitu. Perintah dan peraturan Tuhannya ditaati aja. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan telah menerimanya kembali. Jadi prinsipnya Abraham, pemikiran Abraham, kenapa dia mesti takut mengorbankan Ishak gitu. Toh Tuhan bisa membangkitkan orang mati, kalaupun Ishak dikorbankan mati gitu. Tuh Tuhan gampang sekali bisa dibangkitkan lagi gitu Ishaknya. Jadi pemikiran si Abraham seperti itu. Kenapa? Karena Abraham punya iman gitu, iman kepada Tuhan, iman percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin ada perintah peraturan Tuhan itu yang jelek gitu bagi Abraham. Jadi dia percaya itu. Bahkan soal kematian Ishak pun dia percaya bahwa Tuhan bisa bangkitkan gitu. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan sama Abraham dalam hidup itu gitu. Jadi yang dia serahkan yang namanya Abraham ya diserahkan gitu. Dan dia selalu beranggapan ya kalaupun Ishak belum dikorbankan dan sekarang dikorbankan pun buat Abraham ya sudah dikorbankan atau belum dikorbankan, Abraham sudah beranggapan Ishak hidup lagi kok. Ishak udah dibangkitkan lagi gitu. Nah, kita tuh bisa percaya itu tidak, teman? Kita ngadepi segala masalah itu bisa nggak sih ujung-ujungnya kita percaya bahwa
kalaupun perusahaan kita dibangkrutkan gitu, ya mengalami ujian cobaan kebangkrutan, ya pasti juga akan nanti disembuhkan lagi, tidak bangkrut lagi gitu. Nah itu kembali ke iman kita lagi. Ya kita mengalami apapun juga kalau memang versi iman kita, janji Tuhan kita tahu gitu, ya kita juga seolah sudah nerima kembali seperti Abraham yang tadi terhadap Ishak tadi. Kita harusnya seperti itu gitu. Cuman iman kita yang kadang-kadang tidak sekuat si Abraham itu gitu loh. Karena ia berpikir bahwa ini udah oke. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Nah ini ceritanya iman Abraham, ini mulai cerita masuk ke imannya Ishak gitu. Ya karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, nah ini bicara iman lagi. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ini cerita Yusuf. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolong sebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi ini beberapa cerita tokoh di Alkitab, di kitab suci gitu, bahwa yaitu tokoh-tokoh itu ya orang-orang yang beriman, terutama dari segala macam tokoh itu yang Tuhan nyatakan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Orang yang benar-benar beriman itu Nabi Abraham gitu, bapak orang beriman. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan Abraham itu adalah bapak orang beriman gitu. Jadi memang dan sahabat Tuhan gitu. Abraham itu dianggap Tuhan sebagai sahabat Tuhan. Jadi tidak ada cerita gap antara Abraham dengan Tuhan gitu. Memang dekat sekali. Memang perjalanan hidup Abraham, pribadi Abraham dengan pribadi Tuhan itu benar-benar bersatu gitu, lengket sekali. Nah ini yang Tuhan kehendaki bagi kita semua teman-teman. Cuman kitanya kadang-kadang ngebatasin Tuhan itu dibatasi oleh firman-firman Tuhan, dibatasi oleh liturgi, dibatasi oleh agama gitu. Padahal kalau Tuhan boleh dibebaskan, Tuhan kan masuk ke dalam pribadi kita seperti halnya Tuhan masuk ke dalam pribadinya Abraham gitu. Jadi tidak ada perantara lagi, yaitu hubungan antara pribadi Tuhan dengan pribadi Abraham. Nah ini nanti saya coba di dalam sharing saya akan katakan gitu. Nah cuman yang jelas kitab Markus pasal 9 ayat 227 itu saya lebih mengarah kepada orang harus percaya gitu. Orang harus beriman, percaya kepada Tuhan sehingga kita bisa melangkah lebih lanjut lagi seperti Abraham gitu. Nah yang Ibrani pasal 11 ayat 17-25 itu bicara iman-iman orang tokoh-tokoh yang ada di kitab suci gitu. Nah ini yang akan saya bahas lebih dalam di dalam sharing saya ya yang Abraham aja teman-teman, karena banyak sekali apa yang terkait dengan kita kok tidak seperti Nabi Abraham gitu, kok ulah kita, tingkah laku kita di bibir katakan kita percaya Tuhan, dalam pemikiran kita seolah mengenal Tuhan, tapi kok kita tidak melakukan seperti yang Abraham lakukan gitu. Nah ini yang saya mau coba kupas dalam sharing saya teman-teman. Ini sudah saya cukupi dulu yang di kitab sucinya. Nah ini saya balik ke sharing saya. Banyak orang yang oleh karena percaya serta taat akan Tuhan sebatas hanya di keyakinan diri sendiri saja tanpa ada kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan. Artinya setelah mendapatkan mujizat gitu, akhirnya setelah mendapatkan mujizat dalam hidupnya, baik mujizat masalah kesembuhan, mujizat masalah kebangkrutan atau yang lain-lain gitu, ya hanya berhenti ya cuman memperlakukan Tuhan dengan batas liturgi dan seremonial. Itu banyaknya seperti itu gitu. Banyak sharing-sharing saya dengan teman-teman saya gitu. Ya ceritanya begitu teman-teman. Jadi orang itu mengalami mujizat-mujizat yang aneh-aneh gitu. Lebih-lebih dari si bapak yang orang anaknya kesurupan tadi. Teman-teman banyak kok yang sampai udah mengalami kecelakaan, sampai ada yang katanya ususnya keluar gitu, ditabrak mobil ususnya sampai keluar di pinggir jalan, tapi masih hidup gitu. Banyak cerita-cerita gitu, ada yang cerita ini cerita itu gitu. Tapi kalau saya pelajarin, berhentinya itu akhirnya paling pol-polnya ya sudah, saya aktif di dalam rumah ibadah aja gitu. Ya, activity ibadah
ya diikuti, cuman itu saja gitu. Bahkan keluarganya ditarikin semua untuk masuk ke dalam ibadah itu gitu. Nah padahal Tuhan mau dengan mengalami mujizat itu gitu. Ya Tuhan mau seperti Abraham kan gitu. Ya bagaimana dengan mengalami mujizat-mujizat itu kita bisa jadi percaya Tuhan secara lebih gitu. Ya memang kita mengalami sendiri. Nah, nanti akhirnya jadi ada iman percaya pribadi kita kepada pribadi Tuhannya gitu. Nanti kalau bisa begitu berarti ya akan hidup dengan pribadi Tuhannya. Ya Tuhan sudah sediakan pribadi Tuhan di dalam kita melalui Roh Tuhan yang ada dalam di roh kita gitu. Nah, kalau orang Nasrani bilang itu Roh Kudus, kalau orang Muslim bilang, teman-teman yang di Muslim saya katakan itu Nur gitu. Jadi Tuhan sudah memberikan Roh Kudus atau Nur atau Roh Tuhan ke dalam kita. Mungkin di agama lain saya kurang tahu mendalam gitu. Kalau memang seperti itu ya berarti ada Roh Tuhan di dalam kita. Nah si Abraham ini malah terbalik teman-teman. Dia tidak, waktu itu kan zaman itu tidak ada kitab suci, zaman itu tidak ada bicara activity seperti tempat ibadah sekarang, ada liturgis yang bagaimana ini itu gitu. Nggak ada gitu. Jadi ya Abraham cuma berjalan dengan Tuhan. Nah si firman Tuhan, kalau kita sudah mendalami pengenalan pengertian Tuhan itu pengen seperti itu teman-teman. Jadi kita itu tidak bicara cuma bicara di firman Tuhan yang tertulis saja gitu. Tuhan itu pengen firman yang tertulis itu menjadi nyata gitu dalam kehidupan kita. Kita lakukan dan menjadi nyata. Nah itu yang disebutnya rema gitu. Bagaimana caranya firman Tuhan itu dinyatakan dalam tindak tanduk kita sehari-harian kita. Ya itu namanya rema. Nah waktu kita menjalankan firman Tuhan itu, melakukan firman itu, ya harus bersama dengan Roh Tuhan teman-teman. Jangankan melakukan firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan dengan benar saja kita sudah harus menghidupkan Roh Tuhan itu. Apalagi melakukannya. Tidak mungkin bisa kita melakukan firman Tuhan tanpa ada Roh Tuhan. Nggak mungkin kita kuat teman-teman. Kenapa? Karena faktor gangguan dari dunia itu besar sekali teman-teman. Untuk memberanikan diri melakukan firman Tuhan itu butuh benar-benar sangat radikal, sangat ekstrim untuk tidak melihat dunia lagi gitu. Apabila kita melihat dunia, kita nggak berani melakukan firman Tuhan, benar. Karena bertentangan. Biasanya firman Tuhan itu bertentangan. Kalau Tuhan justru pengennya bagaimana kita melepaskan duniawi kita gitu, supaya kita bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat itu jadi lebih mudah. Tapi kalau orang dunia kan terbalik teman-teman. Bagaimana mencari keselamatan itu, keselamatan duniawi itu dengan cara yang mengumpulkan harta duniawi gitu. Dengan sukses duniawi berarti dia merasa selamat di dunia loh teman-teman. Sedangkan Tuhan tidak mau bicara keselamatan di dunia. Yang Tuhan mau adalah keselamatan akhirat. Kenapa Tuhan nggak mau keselamatan dunia? Karena dunia itu sifatnya fana gitu teman. Cuma 70-80 tahun. Sedangkan yang Tuhan lihat kita, itu umur kita itu bukan 70-80 tahun, tapi kekal gitu. Nah waktu Tuhan menginginkan kita kekal, berarti Tuhan menginginkan kita masuk mendapatkan keselamatan akhirat. Waktu ingin mendapatkan keselamatan akhirat, kita harus meninggalkan kesuksesan duniawi gitu. Kalau tidak, kesuksesan duniawi itu yang akan menjadi jerat kita untuk sulit sekali melangkah masuk keselamatan akhirat. Nah pola seperti ini kan tidak umum teman-teman. Di dunia itu kan dianggap nggak umum gitu. Nah makanya tadi saya katakan kalau tanpa ada pengertian dari Roh Tuhan, tanpa ada keberanian, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, ya kalau tidak ada Roh Tuhan tidak mungkin teman-teman. Karena faktor dunia ini terlalu dominan gitu bagi hidup kita. Bahkan kita bisa ribut loh teman-teman waktu melakukan firman Tuhan. Kita bisa ribut dengan keluarga besar kita bisa ribut dengan keluarga kecil kita bisa ribut dengan pasangan kita gitu. Kita bisa ribut dengan anak-anak kita. Itu nggak aneh teman. Kenapa? Karena yang tadi dikatakan beda prinsip gitu. Keselamatan akhirat adalah meninggalkan duniawi. Dunia itu adalah sebagai tempat proses gitu untuk ditinggalkan. Ya nanti kita berakhir dan menetap di akhirat gitu, akhirat yang kekal. Tapi manusia tidak mau terima itu. Berbeda dengan tokoh-tokoh di kitab suci, misal Nabi Abraham di cerita di kitab suci Ibrani gitu, kitab Ibrani pasal 11 ayat 19. Tuhan berkuasa bangkitkan orang-orang mati. Pikiran Abraham ini menjadi iman gitu. Jadi karena ada si Abraham berpikir bahwa ya Tuhan sih gampang sekali kok, kalau ngorbanin Ishak juga langsung dibangkitkan lagi kok, bisa aja gitu. Bahkan dilewat sama Abraham prosesnya gitu. Jadi mau dikorbankan, mau bohong atau tidak bohong gitu, mau diuji atau dicoba atau tidak, Abraham nggak peduli gitu. Ya buat Abraham Ishak sudah hidup kembali, sudah dibangkitkan. Itu imannya Abraham gitu. Makanya Tuhan bisa katakan bahwa
Abraham itu istimewa gitu, dia itu bapak orang beriman gitu, dan memang sahabatnya Tuhan karena benar-benar totally percaya kepada Tuhan, totally beriman kepada Tuhan itu. Nah ini hebatnya Abraham itu yang kita Tuhan harapkan kita itu menjadi turunan imannya Abraham gitu, karena si Abraham ini disebut bapak orang beriman gitu. Gampangnya gitu teman, zaman Abraham belum ada kitab suci, jadi yang dikatakan ya ia bapak orang yang beriman adalah lebih karena ya ia Abraham hidupkan Tuhan dalam keseharian hidupnya gitu. Jadi benar-benar Abraham itu menghidupkan Tuhan dalam keseharian hidupnya, apapun dia akan tanya ke Tuhan gitu. Nah pertanyaannya, apakah kita seperti itu gitu ya? Apabila kita orang yang punya keyakinan, kalau saya bicara orang dunia saya nggak usah kupas lah, orang dunia mungkin yang seperti bapaknya orang kesurupan tadi, tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan, saya tidak terlalu peduli gitu. Tapi yang saya sangat khawatir itu teman-teman yang punya keyakinan bahwa dia percaya Tuhan di mulutnya, dan dia sudah merasa kenal Tuhan padahal baru sebatas tahu Tuhan gitu, karena tidak mengenal firman Tuhan ya. Dia tidak mendalami pengenalan akan firman Tuhan, tidak mendalami pengertian akan firman Tuhan, dia tidak melakukan firman Tuhan itu. Nah bagaimana dia cuma cukup ngomong dengan keyakinan diri bahwa saya percaya Tuhan dan saya sudah mengenal Tuhan? Kan konyol teman-teman ya. Yang namanya mengenal firman pun juga batasnya di mana juga beda-beda kok. Nah ini saya mau kupas gitu. Berbeda dengan sikon saat ini, di mana kita sudah disajikan kitab suci. Zaman Abraham nggak ada teman-teman. Zaman sekarang kita sudah punya kitab suci. Kitab sucinya orang Nasrani ya berarti Alkitab, kitab sucinya orang Muslim ya berarti Al-Quran gitu. Kitab sucinya orang Hindu, Buddha segala macam, ada kitab Tripitaka, ada kitab segala macam gitu. Ada Konfusius yang Konghucu, banyak sekali. Meskipun saya nggak mendalami kitab yang lain gitu, saya cuma mendalami kitab suci Alkitab saya di Nasrani saja gitu. Nah sehingga kita diperhadapkan beberapa pilihan teman-teman. Satu, tidak mengenal kitab suci, ada gitu ya itu balik lagi orang yang punya keyakinan itu gitu, bahwa dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan. Apakah dia pernah mengenal kitab suci gitu? Apakah dia pernah membaca kitab suci? Itu yang dipertanyakan. Ya banyak orang yang percaya Tuhan dan merasa mengenal Tuhan, padahal mengenal kitab suci juga tidak, membaca kitab suci juga tidak gitu. Nah ini kan mesti tanda tanya nih teman-teman, mesti koreksi sendiri. Kalau teman-teman termasuk ke kelompok itu ya hati-hati gitu. Ya itu berarti orang yang percaya Tuhan, orang yang mengenal Tuhan tapi duniawi gitu. Nggak ada beda dengan orang dunia. Kenapa? Karena tidak ada pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Yang kelompok kedua teman-teman, mengenal kitab suci tapi tidak mengerti kitab suci dan kebenaran yang dari Tuhan gitu. Jadi kitab suci itu diartikan oleh dirinya sendiri ya, dipikirkan, dirasakan, dikehendaki seperti keinginannya diri sendiri. Nah itu kan jadi kacau gitu. Sebenarnya kan untuk setelah mengenal kitab suci, kita mesti minta roh Tuhan untuk bisa memberi kemampuan mengerti gitu, mengerti firman Tuhan dari sisi Tuhan, bukan mengerti firman Tuhan dari sisi jiwanya si kita gitu, yang punya pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Nah akhirnya nanti pengertian firman itu jadi salah teman-teman, ya, diartikan secara salah, tidak benar gitu. Nah yang ketiga, kelompok ketiga, mengenal dan mengerti dengan benar, anggaplah begitu, mengenal dengan benar, mengerti dengan benar, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dan sama-sama konyol juga gitu. Tuhan katakan begitu ya, orang yang Tuhan anggap benar itu adalah orang yang melakukan firman, bukan yang orang cuma sekedar mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Bukan itu, orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi dari tiga kelompok ini, coba teman-teman koreksi diri, ada di mana posisinya gitu. Apakah di kelompok satu yang memang cuma punya keyakinan diri sendiri karena hanya mengenal, tidak mengenal kitab suci, yaitu kan berarti kelompok satu. Yang kedua, mengenal kitab suci tapi dengan pengertian yang bukan dari bukan dari pengertian Tuhan, tapi dari keyakinan diri sendiri lagi gitu. Dan dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri, dari jiwa sendiri. Nah itu juga kacau teman-teman. Jadi mengenal dengan cara salah gitu. Yang ketiga, anggaplah sudah mengenal dan mengerti dengan benar, tapi sudah melakukan belum gitu. Nah Abraham itu maksudnya ya melakukan firman Tuhan, padahal waktu itu belum ada kitab suci, tapi dia bergaul dengan roh Tuhan ya untuk keseharian hidupnya itu, sehingga dia berjalan hidup bersama Tuhan. Nah ini yang disebut iman yang benar itu seperti itu teman-teman. Jadi iman itu melakukan tindakan, melakukan
prakteknya, praktek keseharian kita gitu. Nah sekarang kita sudah ada kitab suci teman-teman. Berarti kan di dalam kitab suci kan ada perintah peraturan. Nah pertanyaannya kita berani nggak teman-teman melakukan semua perintah dan peraturan yang ada di kitab suci? Nah selama kita berani melakukan itu, ya kita butuh roh Tuhan untuk mampu gitu melakukan itu sebanyak mungkin. Bukan berarti sudah sekali melakukan terus ngumpet, kedua kali melakukan berhenti, ketiga kali melakukan tidak mau. Nah itu kan jangan sampai begitu gitu. Jadi apa yang firman Tuhan perintah peraturan ya kita lakukan semua, karena memang Tuhan yang inginin kita melakukan itu gitu. Nah pada prinsipnya kitab suci ajarkan pada saat dewasa rohani, ya hubungan kita dengan Tuhan adalah pribadi kita terhadap pribadi Tuhan, pribadi ke pribadi teman-teman. Jadi jangan diperantarain lagi gitu. Mentor rohani yang benar itu tidak pernah mengajarkan jemaatnya atau orang-orang yang dimentornya itu untuk berhenti kepada mentornya itu gitu. Jadi mentor rohani yang benar itu akan selalu menggiring gitu, menyetir, mengendarai, ya mengarahkan. Orang-orang di mentor itu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan berhenti di mentornya gitu. Jadi itu yang benar. Tapi kalau mentor rohani yang kurang benar, ya jadi akhirnya ya dianya mau, ya merekanya yang mau dituhankan kali. Nah itu kan yang bahaya gitu. Itu kan yang salah gitu. Jadi ya balik lagi, urusan Tuhan dengan kita itu sifatnya pribadi ke pribadi, pribadi kita terhadap pribadi Tuhan, tanpa diperantarai seperti yang dilakukan Abraham hidup ya berjalan dari hari ke hari bersama ya pribadi Tuhan. Abraham juga begitu, Nabi Abraham itu juga begitu. Jadi pribadinya Nabi Abraham ya berjalan langsung tanpa perantara dengan pribadinya Tuhan gitu. Nah ini yang seharusnya zamannya kita juga seperti itu teman-teman. Tapi apakah kita melakukan itu? Tidak. Nah yang dikhawatirkan itu banyak orang yang kalaupun sudah mengenal itu tapi belum terlalu mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan, biasanya begitu teman. Setelah mengalami mujizat, ya dia cuma kembali lagi ke apa? Jadi ke ya ritualnya gitu, ya liturgisnya, ya seremonialnya gitu, ya agamanya cuma sebatas itu aja, tidak mencari Tuhan lebih dalam lagi gitu. Tuhan ini pribadi Tuhannya nggak dicari, ya cuma berhenti di situ. Bahkan mulai narikin anak-anaknya teman-teman, anaknya tarikin semua, keluarganya tarikin semua ke dalam aktiviti itu. Nah itu sama aja menyesatkan teman-teman. Kalau sampai kita menjadi orang tua tidak dewasa rohani, itu takutnya gitu loh teman-teman. Kita sendiri bisa salah gitu, bisa tersesat, dan kita bisa menyesatkan keluarga kita, ya ke istri kita, ke anak-anak kita, ke cucu kita bisa menyesatkan mereka gitu. Karena salah pengertian itu, ya karena mengerti dan mengenal dan mengerti firman Tuhan, mengerti akan Tuhan itu dari pikiran, perasaan, dan kehendaknya sendiri, dari jiwa. Kenapa? Karena tidak mau masuk ke dalam kedalaman pengenalan pengertian akan Tuhannya sebenarnya yang Tuhan kehendaki gitu. Nah ini yang orang tua itu harus hati-hati sekali teman, karena konsekuensinya orang tua itu jadi panutan gitu kan, panutan istrinya atau suaminya, panutan anak-anaknya, panutan cucu-cucunya gitu. Jadi kalau sampai orang tua ini salah, ya bisa korbannya itu bukan cuma di generasinya orang tua, tapi bisa terus berlanjut ke korban ke dalam generasi anak-anaknya, generasi cucu-cucunya gitu. Ini kan jadi beban dosanya makin gede teman-teman. Nah ini yang kita harus sebagai orang tua harus buru-buru sadar bahwa kita ini harus hidup lebih benar gitu, hidup lebih mendalami pengenalan akan firman Tuhan supaya kita tidak salah teman-teman. Mengerti itu dari sisi pandang Tuhan gitu. Jangan mengerti firman itu dari sisi pandang kita gitu, jiwa kita. Nah ini jadi malah jadi masalah teman-teman. Sehingga kitab suci adalah alat untuk kita mengerti perintah dan peraturan Tuhan saja. Adapun dalam melakukan firman Tuhan harus berjalan secara pribadi kita dengan hidupkan roh Tuhan. Ya bedanya gitu teman-teman. Zamannya Nabi Abraham kurang beruntung dibanding zamannya kita. Nabi Abraham itu tidak ada kitab suci gitu. Jadi akhirnya ya meraba-raba gitu. Sekian lama meraba-raba. Tapi kalau kita sekarang sudah ada teman-teman. Tinggal kita mau enggak gitu. Tiap hari luangkan waktu untuk belajar firman Tuhan sehingga kita mengenal gitu, benar-benar mengenal firman Tuhan gitu. Kita butuh mengenal firman Tuhan itu mungkin kalau istilah katam gitu, selesai satu periode putaran dibaca kitab suci itu kita anggap namanya katam gitu. Nah kita butuh
beberapa kali khatam, teman. Bahkan harus belasan kali khatam gitu. Bahkan ada orang yang puluhan kali khatam gitu. Dan terakhir saya dengar gitu, ada orang yang sudah khatam 105 kali, umurnya 100 tahun, teman. Berarti dia tiap tahun itu baca lebih dari satu khatam gitu, satu periode putaran pembacaan kitab suci gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah pernah membaca kitab suci satu kali khatam gitu? Banyak orang, teman-teman saya yang sudah umurnya 50, 60, 70 tahun, kalau guyon gitu bareng-bareng ketemu guyon, kadang-kadang nggak selesai tuh, baca satu putaran khatam aja nggak selesai gitu, dan masih bisa ketawa-ketawa kok. Nah ini kan jadi kacau. Padahal kalau saya pelajarin gitu, orang ini sudah mengenal Tuhan tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tapi satu kali khatam aja belum, teman-teman. Nah bagaimana pengen ngomong percaya Tuhan dan bagaimana bisa ngomong mengenal Tuhan gitu. Yang mungkin percaya Tuhan versinya dia sendiri, mengenal Tuhan juga versinya dia sendiri gitu. Kalau yang namanya mengenal Tuhan yang sebenarnya itu nggak mungkin gitu. Orang cuma satu kali khatam itu bisa mengenal, tidak mungkin. Pasti butuh belasan, puluhan kali khatam, itu aja juga harus ada. Yaitu kembali lagi seperti Nabi Abraham, ada kedekatan pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Kalau enggak, tidak ada pengertian yang dari Tuhan, teman-teman. Baca firman khatam berapa kali pun khatam gitu, tanpa ada roh Tuhan yang memberi pengertian, pengertian bisa salah semua, teman-teman. Jadi tetap kalau kita sudah khatam, ya beberapa kali khatam, ya alangkah baiknya kita harus buru-buru hidupkan roh Tuhan di dalam kita untuk mendapatkan pengertian firman yang dari versi Tuhan gitu, jangan dari versi kita. Itu butuhnya roh Tuhan dalam hidup kita tuh itu, teman-teman. Berarti waktu kita hidupkan roh Tuhan, ya kita mulai seperti Nabi Abraham, mulai ada hubungan pribadi kita dengan pribadi roh Tuhan gitu. Tuhan yang melalui roh Tuhan ini. Nah ini kan terjalin nih hubungan ini. Nah waktu hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui roh Tuhan ini terjadi, nah pengertiannya firman itu akan berubah. Ya pengertian dari pengertian yang Tuhan inginkan gitu. Nah waktu sudah terjadi begitu, berarti kita harus berani melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah waktu melakukan firman Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan roh Tuhan, tidak mungkin mampu, teman-teman. Nah akhirnya kita juga harus menghidupkan roh Tuhan dalam keseharian hidup kita seperti Nabi Abraham. Akhirnya kita punya keberanian, kita punya kemampuan untuk yang menghidupkan melakukan firman Tuhan. Nah ini yang paling benar gitu. Jadi kuncinya kita butuh firman Tuhan, teman-teman, dan kita juga butuh roh Tuhan ya untuk mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Intinya gitu, teman-temannya. Jadi mudah-mudahan dari sharing pagi ini, cerita Nabi Abraham ini bisa menggugah kita bahwa kita ini tidak cukup hanya dengan mengenal, mengerti akan firman Tuhan aja, tapi kita juga harus mampu melakukan firman Tuhan seperti yang Nabi Abraham lakukan zaman dahulu gitu. Zaman kitab suci nggak ada. Nah kita udah lebih mudah, teman-teman. Jadi kita harus punya kemauan mendalami pengenalan akan firman Tuhan. Kita juga harus mendalami pengertian akan firman Tuhan. Kita harus hidupkan roh Tuhan untuk dapat mampu mengerti apa yang Tuhan perintah peraturkan, dan kita harus menghidupkan roh Tuhan untuk kita mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Kalau tanpa ada roh Tuhan, kita tidak akan mampu mengerti dan kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Kuncinya itu, teman-teman ya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.